Halo semuanya, jadi balik lagi bersama gua di pembahasan anime. Dan seperti biasa, gua sebenarnya ini bukan pembahasan anime sih. Lebih tepatnya kita belajar dari anime. Yang gua ambil itu pembahasannya dari anime Black Clover tentang Dark Triad. Yang seperti kalian tahu, Dark Triad itu merupakan musuh dari peran utama kita, yaitu Asta melawan Dark Triad di Arc Spade Kingdom. Dan coba kalian cari di Google kalau Dark Triad itu merupakan 3 sifat jahat yang membuat seseorang itu sukses walaupun jalurnya melalui kejahatan. Dan gua akan membahas hal itu, dan mari kita mulai pembahasannya. Oke, jadi Dark Triad ini merupakan tipe kepribadian negatif yang berlawanan dengan kepribadian Big Five Personality. Istilah ini pertama kali dikembangkan oleh psikolog bernama Delroy Paulus dan Kevin William tahun 2002 dalam penelitian mereka yang berjudul The Dark Triad of Personality, Narcissism, Machiavellianism, dan Psikopatik. 3 sifat Dark Triad dikutip dari laman Scientific American. Kepribadian Dark Triad terdiri dari narsistik, Machiavelli, dan psikopatik. Ketiga sifat ini diteliti melalui populasi klinis seperti pelaku kriminal. Menurut Pecoro tahun 2018, konstelasi ketiga sifat kepribadian negatif ini merupakan bagian pertengahan antara kepribadian normal dan patologi klinis serta kerap diperbandingkan sebagai pembeda dari Big Five Personality yang meliputi openness, neuroticism, conscientiousness, gitu mungkin, agreeableness, dan extraversion yang diasosiasikan sebagai sisi baik. Menurut Kowalski dalam Paulus dan William tahun 2002, komponen kepribadian Dark Triad dapat dijelaskan sebagai berikut. Machiavellianism. Mungkin dari kalian yang nonton Black Clover dan melihat sifat dari Dante melawan Yami. Dante terlebih dahulu mengalahkan anak buahnya Yami agar Yami mau mendatanginya dan melawan Dante. Hal ini juga mencerminkan bahwa Dante melakukan segala cara agar Yami mau datang ke hadapan Dante maksudnya. Sifat Machiavellianism diambil dari nama seorang filsuf yaitu Niccolò Machiavelli yang juga merupakan tokoh politik asal Italia di awal abad ke-16 yang terkenal dengan bukunya yang berjudul The Prince yang terbit tahun 1513. Machiavelli bekerja sebagai kepala penasihat politik keluarga Medici yang berkuasa di Firenze, Italia, dan nasihat politik yang populer yang berbunyi The End Justifies the Means yang kerap diterjemahkan menjadi jika tujuan kita baik, cara kita mencapai tujuan tersebut baik atau buruk seharusnya tidak menjadi masalah. Bagi Machiavelli, seseorang yang dengan agenda atau tujuan yang jelas harus terbuka dengan segala cara dan taktik yang efektif. Sekalipun harus menggunakan strategi manipulatif dalam hubungan interpersonal seperti sanjungan dan kebohongan dalam buku Jonas dan Paulus tahun 2009. Nama Machiavelli kemudian digunakan dalam istilah psikologi untuk merujuk pada individu yang gemar menghalalkan segala cara seperti melakukan perbuatan curang, egois, acuh tak acuh, dingin, dan tidak peduli dengan perasaan orang lain untuk mencapai tujuannya. Yang kedua itu ada narsistik atau narcissism. Sifat narsistik atau individu dengan kepribadian narsistik kerap mementingkan diri sendiri, dominan, suka menjadi pusat perhatian, egois, dan gagal memahami dunia dari perspektif orang lain. Dalam tulisan Freud and Nature of Narcissism, istilah narsistik diambil dari nama tokoh bernama Narcissus dalam mitologi Yunani yang terpesona melihat kecantikan dan keindahan dirinya sendiri di bayangan air. Di bidang psikologi, pemahaman tentang narsisme bukan sebatas pemujaan diri sendiri,
secara fisik, tetapi juga dikaitkan dengan sifat egois, kurangnya empati, hingga kebutuhan untuk diuji. Istilah ini juga bisa dirujuk untuk melihat sejauh mana individu menilai dirinya paling hebat, paling pintar, paling penting, dan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Menurut Tracy tahun 2017, tipe kepribadian ini memiliki dua bentuk, yaitu grandiose narcissism yang dicirikan dengan rasa percaya diri yang tinggi, arogan, egois, dan eksibisionis, dan vulnerable narcissism yang ditandai dengan sikap hypersensitif dan bermusuhan atau hostile bahasa Inggrisnya. Orang dengan kepribadian ini juga tidak hanya berupaya keras untuk menjadi pusat perhatian, untuk mendapat pujian dari orang lain, tetapi juga kerap memaksakan kehendak, melakukan berbagai cara, dan menuntut segala hal supaya sesuai dengan keinginannya. Dan sifat ini juga diimplementasikan oleh Vanica, salah satu dari anggota Doctorate di Black Clover. Yang terakhir ini ada psikopatik. Tipe kepribadian ini dimiliki oleh Zenon, yang dimana dia pertama kali bertarung melawan Yuno. Dia merasa sama sekali tidak terkena serangan Yuno, dan Yuno pun berakhir dengan kekalahannya yang pertandingan pertama kali. Yuno mengatakan kepada Yuno bahwa Yuno tidaklah lemah, hanya saja si Zenonnya yang terlalu kuat. Psikopat dicirikan dengan sikap egois, impulsif, dan kurangnya empati, tidak peduli dengan aturan, tidak ada rasa penyesalan. Dalam bukunya si Gia Marco dan Vernon tahun 2015, tidak konsisten dan gemar membuat situasi menjadi tegang. Orang dengan tipe kepribadian ini juga sering dijuluki sebagai raja tega karena sifatnya yang karena sifatnya yang mengabaikan norma sosial, emosi yang dangkal, dan tidak bertanggung jawab. Karpen membagi tipe kepribadian ini menjadi dua, yaitu psikopat primer yang diyakini memiliki fondasi genetik dan dikaitkan dengan keegoisan, ketidakpekaan, serta psikopat sekunder yang mengacu pada gangguan emosional dan perilaku antisosial akibat pengaruh lingkungan sekitar. Menariknya, orang dengan kepribadian psikopat tidak mudah untuk dikenali karena ia tidak selalu identik dengan tindakan kekerasan dan biasanya memiliki persona yang menarik serta mampu mengimpresi orang lain sehingga korban tidak sadar bahwa ia adalah seorang psikopat. Oke, itulah keseluruhan pembahasan tentang Dark Triad. Jadi kita belajar bahwa Dark Triad bukan hanya nama kelompok penjahat yang ada di Black Clover, tetapi juga Dark Triad ini merupakan 3 sifat negatif yang berlawanan dengan 5 sifat baik. Jadi siapa yang punya teman tapi punya sifat Dark Triad? Mungkin itu aja dari gua. Kalau kalian suka video ini, silahkan share video ini agar videonya bisa menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih sudah nonton video ini. Gua signing out dan bye-bye.